Dalam kosakata Islam, terminologi pembaharuan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan, pelakunya disebut mujadid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembaharuan Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya bahwa pembaharuan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan, serta merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Istilah pembaharuan baru dikenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad ke-18. Latar belakang munculnya gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah, dan khurafat serta pemikiran yang statis. Seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang amat memperhatikan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Periode modern pada 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika Mesir jatuh ke tangan Prancis, serentak mengagetkan sekaligus umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di Eropa dan merupakan ancaman bagi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan agar kita bisa berkumpul di dalam ruangan kelas yang kita ini. Kemudian tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan kita yang Lestari dari Kawasan Muslim. Kemudian di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai gerakan pembaharuan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Elina dan beberapa anggota dari kelompok kami. Sebenarnya kami ada 6 orang, namun karena ada satu orang yaitu Hilman Arif tidak bisa hadir, jadi saya akan mempersilahkan kepada kawan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Glenn Putri dengan nama Glenn juga. Perkenalkan, nama saya Glenn Perkenalkan, nama saya Brian Sebelum Raja dengan NIM singkat 031. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan. Langsung saja saya tidak akan memperlama waktu lagi pada pembahasan yang pertama, yaitu kemunculan dan perkembangan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam adalah usaha untuk mereformasi pemikiran, praktik, dan institusi Islam agar sesuai dengan zaman, sambil mempertahankan esensi agama. Istilah pembaharuan digunakan sebagai alternatif untuk modernisasi, untuk modernisme, untuk menghindari konotasi negatif. Terdapat perbedaan antara tajdid atau pembaharuan dan islah atau perubahan dalam gerakan pembaharuan. Gerakan ini dilakukan oleh umat Islam sendiri dan merupakan bagian yang sah dari sejarah Islam. Tujuannya adalah mengubah dan menyesuaikan pemikiran keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaharuan Islam tidak bertujuan untuk mengubah Al-Quran dan Hadis, karena kebenaran tetap relevan untuk setiap zaman. Subjek pembaharuan berasal dari kalangan umat Islam sendiri, dan gerakan ini berkembang karena kesadaran akan kondisi keunggulan di dalam dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam sangat terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yang merupakan bagian penting dari sejarah Islam. Perkembangan gerakan pembaharuan Islam telah mengalami berbagai fase dan dinamika sepanjang sejarah, yang mencerminkan tantangan, perubahan sosial, dan ideologi yang berbeda-beda. 1. Fase perkembangan gerakan pembaharuan Islam dimulai dari pemikiran awal pada periode awal Islam, melalui gerakan klasik di era kekhalifahan Abbasiyah, hingga gerakan pembaharuan modern pada abad ke-19 dan ke-20, serta
Era globalisasi memberikan dorongan baru bagi gerakan pembaharuan Islam melalui pertukaran ide, teknologi, komunikasi, dan pengaruh budaya serta politik dari luar dunia Islam. 3. Berbagai aliran dan pendekatan. Gerakan pembaharuan Islam mencakup berbagai aliran dan pendekatan, mulai dari reformasi, intelektual, dan teologis hingga pembaharuan sosial dan politik. Bahkan menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan modern. 4. Respon dan tantangan. Meskipun telah mengalami kemajuan, gerakan pembaharuan Islam juga mengalami resistensi dari kelompok konservatif, tradisionalis, serta pemerintah atau otoritas keagamaan yang ingin mempertahankan status quo. 5. Perkembangan yang berkelanjutan. Gerakan pembaharuan Islam terus berlanjut dipengaruhi oleh dinamika internal umat Islam dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan sosial, politik, dan budaya di dunia global saat ini. Selanjutnya, faktor pendorong munculnya gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam muncul karena pengaruh faktor eksternal, terutama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat. Para pemikir Muslim modernis menganggap nilai-nilai positif dalam sains dan teknologi modern penting untuk diapresiasi demi kepentingan Islam. Kontak antara dunia Islam dan Barat serta kekalahan kerajaan Utsmani dalam peperangan dengan Eropa membuat umat Islam sadar akan ketertinggalan mereka. Pembaharuan dalam Islam difokuskan pada bidang militer dan juga memperhatikan kemajuan Barat dalam perdagangan dan ilmu pengetahuan. Secara internal, faktor-faktor seperti sikap bungut, pecah belah dalam Islam, dominasi tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan kebutuhan akan sistem pendidikan Islam berkualitas juga menjadi salah satu pendorong munculnya gerakan pembaharuan. Melalui gerakan ini, umat Islam berupaya bersatu dan melawan imperialisme Barat, serta menyucikan Islam dari bid'ah dan takhayul untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ayat suci Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berpikir, membaca, dan menciptakan hal baru. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bian. Saya akan melanjutkan dari 3 tujuan dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. 1. Purifikasi ajaran Islam, mengembalikan praktik agamaan Islam ke zaman awal seperti yang diamalkan pada masa Nabi, untuk memurnikan ajaran dari penyimpangan dan pengaruh yang tidak sesuai. 2. Menjawab tantangan zaman, menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan perkembangan yang dihadapi umat Islam, dengan memastikan bahwa Islam tetap relevan dan sesuai dengan semangat zaman. Pembaharuan Islam juga mencakup upaya untuk menguatkan keyakinan akidah Islam, membersihkan ritual dari pengaruh sesat, dan mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan kehidupan umat Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam bertujuan: 1. Menghilangkan bidah dan tahayul, mengembalikan Islam pada ajarannya yang murni, menentang praktik-praktik seperti pemujaan terhadap orang suci dan penggunaan jimat. 2. Membuka pintu ijtihad, mendorong penggunaan akal pikiran untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks modern, menjaga relevansi Islam dengan menjawab tantangan zaman modern. Gerakan pembaharuan dalam Islam bertujuan: 4. Membangun kembali peradaban Islam, mewujudkan peradaban Islam yang gemilang, dinamis, dan relevan dengan zaman modern melalui reformasi dalam berbagai bidang. 5. Memperkuat persatuan umat Islam, menyerukan persatuan umat Islam dalam menghadapi rentangan kolonialisme Barat dan memodernisasi untuk memperkuat umat Islam. 6. Meningkatkan kualitas hidup umat Islam, memperbaiki kualitas hidup umat Islam melalui pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,
dengan keyakinan bahwa ajaran Islam dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi umat Islam manusia. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kalian. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Ide pemikiran yang diusung oleh negara pembangunan Islam. Gerakan pembangunan Islam itu sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan zaman dan tetap memandang unsur ajaran Islam. Beberapa konsep yang sering muncul dalam gerakan itu termasuk: 1. Jihad. Ini tetap mencoba memahami ajaran Islam dengan cara baru sesuai dengan zaman sekarang. Yang kedua, reinterpretasi hukum Islam. Ini berarti memikir ulang tentang bagaimana hukum Islam bisa diterapkan atau diterapkan dengan kehidupan sekarang, seperti dalam hal kehidupan. Ketiga, pendidikan modern. Artinya pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang keempat, pembaharuan sosial dan perempuan. Ini berarti mendorong perubahan sosial yang mengangkat status hak perempuan di masyarakat. Yang kelima, hubungan dan agama dan negara. Ini tentang bagaimana agama berhubungan dengan pemerintahan, apakah harus diciptakan atau dijadikan sebagai negara. Yang keenam, dialog antar agama. Ini penting untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian antar berbagai agama. Yang ketujuh, kritik terhadap tradisi dan budaya. Ini berarti menolak praktik budaya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Semua ini mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan zaman dengan cara yang lebih modern dan progresif. Gerakan pembangunan Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdul, Sayyid Jihad, Jamaluddin Al-Mahmudani, dan Muhammad Iqbal. Mereka mendorong pendidikan ajaran Islam, membuka pintu jihad dan persatuan umat Islam, perlawanan terhadap kolonialisme, dan penyelenggaraan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai modernisasi. Ini adalah upaya untuk menjawab perkembangan zaman dengan menyelenggarakan pemahaman dan edukasi Islam agar relevan dan proses pembangunan modern. Terima kasih Elsa. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau. Lima, pengaruh gerakan pembaharuan Islam terhadap masyarakat Islam di berbagai negara. 1. Jazirah Arab. Gerakan pemurnian ajaran Islam di Jazirah Arabia dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan Wahabi, menyuruhkan umat Islam untuk meninggalkan kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam murni, serta kembali pada interpretasi yang lebih ketat terhadap Al-Quran dan hadis. Gerakan ini berhubung dengan Muhammad Ibnu Saud yang kemudian memimpin pembentukan dinasti Saudi Arabia yang memerintah sebagian besar wilayah Jazirah Arab hingga saat ini. Kedua, Turki. Pada abad ke-17, kekalahan besar Kerajaan Utsmani dalam pertempuran Wina 1693 Masehi mengakibatkan kesadaran akan kemunduran mereka dan kemajuan Eropa. Usaha pembaharuan dimulai dengan mengirim duta Eropa, terutama Prancis, untuk mempelajari teknologi dan intuisi modern. Pembaharuan meliputi bidang militer, pendidikan, dan percetakan. Pada pertengahan abad ke-19, muncul gerakan Utsmani muda yang ingin pembatasan kekuasaan sultan melalui konstitusi.
Nabi Umar adalah salah satu pokok gerakan ini. Namun pemerintahan konstitusional gagal dan dibubarkan pada tahun 1878. Kemudian nasionalisme Turki menjadi dominan, terutama di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk 1924 Masehi yang memperkenalkan sekularisme di Turki modern. Yang ketiga, India. Setelah wafatnya Sultan selanjutnya saya akan memberikan moderator. Terima kasih Brian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eliana. Pada Eliana. Tiga dari saya. Setelah wafatnya Sultan Al-Qajar pada tahun 1745 Masehi, Kerajaan Mughal terus menghadapi perang saudara yang memperebutkan kekuasaan di Delhi. Sementara Inggris mulai memasuki wilayah tersebut dengan Daulat Abbasi. Namun kemudian ingin menguasai India. Begitu pemimpin Islam India seperti Syekh Walid Shah mencoba memperbaiki kelemahan umat Islam dengan membersihkan ajaran Islam dari kebobrokan moral dan institusi yang akomodatif. Syekh Walid Shah dia secara radikal menghapus ajaran Sufi, melainkan melakukan koreksi dan perubahan terhadap praktek yang menyimpang dari ajaran Islam. Namun, gerakan pemurnian ini kemudian berubah menjadi gerakan politik dan bersifat sebagai respon terhadap tantangan baru dari luar, termasuk tantangan dari Sikh dan Inggris. Sikh Syahid Ahmad Khan, seorang intelektual Islam India, mempromosikan pendidikan modern dan bekerjasama dengan pemerintah Inggris sebagai cara untuk meningkatkan posisi umat Islam. Sementara menghindari keterlibatan dalam partai Kongres India. Sendiri Muslim Makmur Oriental olehnya dan upayanya dalam menyatukan program pendidikan umat Islam menjadi bagian dari strategi. Pada tahun 1900 Masehi, ide nasionalisme Muslim muncul sebagai respon terhadap nasionalisme Hindu dan dalam Kongres India. Di bawah kepemimpinan Muhammad Ali-Jinnah, tiga Muslim menjadi populer yang memperjuangkan pembentukan negara sendiri bagi umat Islam di India, yang kemudian menjadi Pakistan pada tahun 1940. Di Turki, gerakan pembaharuan menghasilkan negara yang bersifat sekuler, berbeda dengan India yang memiliki dasar agama Islam. Tokoh pembaruan seperti Jamaluddin Al-Afghani juga mempengaruhi dunia Islam secara luas melalui perjalanannya dari Maluku di berbagai negara Islam. Yang keempat, ada Indonesia. Pemikiran Islam di Indonesia mengalami perkembangan melalui tiga periode. Yang pertama, periode dominasi kepemimpinan ulama, mulai sejak kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia hingga masa penjajahan. Ulama menjadi sumber utama rujukan dalam hal wacana dan pemahaman keislaman serta menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, periode peralihan peran ulama kepada pemimpinan Islam di bidang organisasi dan advokasi. Diawali dengan munculnya pemimpin organisasi seperti Haji Abdul Karim, Abdullah, Ahmad Dahlan dan organisasi politik seperti SI Muhammadiyah. Memainkan peran penting dalam memperkenalkan modernisasi, terutama di bidang pendidikan dan mengganti model pesantren tradisional dengan model pendidikan barat. Yang ketiga, periode kebangkitan kaum intelektual Muslim. Dimulai sekitar tahun 1970, ditandai dengan munculnya literatur yang mencermati perkembangan dunia intelektual. Perkembangan dunia intelektual Muslim di Indonesia. Pada tahun 1980-an dan 1990-an terjadi peningkatan penerbitan buku keagamaan
tidak homogen, melainkan mencakup berbagai aliran, pendekatan, dan ideologi yang mencerminkan keberagaman masyarakat Muslim. Gerakan ini menekankan pentingnya interpretasi kembali ke teks suci Islam dalam konteks zaman ini berubah, dengan ijtihad sebagai pusat perhatian. Dampaknya signifikan dalam perubahan sosial, politik, dan budaya, termasuk dalam hukum, pendidikan, peran perempuan, dan hubungan antar agama. Namun, gerakan ini juga menghadapi tantangan dan resistensi dari kelompok konservatif, tradisionalis, serta pemerintahan atau otoritas keagamaan yang ingin mempertahankan status quo. Meskipun demikian, gerakan pembaharuan Islam tetap menjadi aspek penting dalam dinamika pemikiran dan praktik Islam di era kontemporer. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kesempatan untuk bertanya kepada kami. Saya akan memulai tanya jawab ini setelah hitungan ketiga. Dimulai dari 1, 2, 3. Baik, kami memilih ada Riki, JJ, Meli, sama Chandra. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk itu. Nama saya Riki Wasinaka, dengan tim parkir 015. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja peninggalan dari gerakan pembaharuan Islam ini yang masih ada di Indonesia hingga saat ini dan masih terus dilestarikan di Indonesia saat ini. Terima kasih, seperti saya. Yang ketiga ingin bertanya kepada Tri Elsa, bagaimana gerakan pembaruan Islam memandang hubungan antara agama dan negara dalam konteks zaman modern sekarang? Terima kasih. Perkenalkan, saya Tati Dina Sumbing dengan yang 23076029 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada Erdiana, apa dampak gerakan pembaharuan Islam di tengah-tengah kehidupan Muslim? Perkenalkan, nama saya Angelina Cisnawati dengan NIM 053. Pertanyaan saya untuk Brian. Pertanyaan saya, jelaskan perbedaan antara berbagai aliran dalam gerakan pembaharuan Islam seperti modernisme Islam, Salafiyah, dan Ikhwanul Muslimin. Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi pendekatan mereka terhadap interpretasi teks suci, reformasi sosial, dan keterlibatan politik? Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Kami akan melanjutkan presentasi kami untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Riki. Peninggalan dari gerakan pembaharuan Islam yang masih ada hingga saat ini. Contohnya, 1. Kaligrafi. Kaligrafi Islam yang muncul di dunia Arab merupakan perkembangan seni menulis indah dalam huruf Arab yang disebut Qad. Seni kaligrafi yang bernafaskan Islam merupakan rangkaian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Contoh kaligrafi antara lain yaitu kaligrafi pada batu nisan. Batu nisan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Salah satu batu nisan yang pertama ditemukan yaitu di Barus yang ditemukan pada sekitar abad ke-7. Selanjutnya ada masjid. Masjid dan makam-makam tersebar di seluruh Indonesia seperti Masjid Abu Demak, Masjid Abu Surabaya, dan lain-lainnya menjadi peninggalan sejarah yang bercorak Islam. Kemudian ada keraton. Keraton seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, dan lain-lain menunjukkan bahwa pengaruh Islam, pembaharuan Islam
Islam dalam struktur sosial dan politik masyarakat Indonesia. Kemudian ada pada seni bahan. Seni bahan dapat kita temukan pada seperti wayang atau patung-patung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan, saya silakan. Keraton-keraton yang mana? Mungkin sebagian keraton masih ada yang berdiri sampai sekarang, tapi mungkin sebagian juga tidak ada. Ada juga perkembangan. Contohnya seperti Keraton Surakarta. Terima kasih, saya ucapkan kepada Rizky. Selanjutnya pertanyaan yang akan dijawab oleh Eliana kepada Eliana kami persilakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Tindakan pembaharuan Islam memiliki berbagai dampak yang disignifikan dalam melaksanakan modern. Salah satunya adalah modernisasi pendidikan Islam. Banyak negara yang dari dijelaskan di gerakan pembaharuan Islam telah memperbarui kurikulum pendidikan mereka. Melakukan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran agama. Ini membantu menciptakan generasi muslim yang berpengetahuan luas dan siap bersaing dalam era globalisasi. Yang kedua, ada emansipasi wanita. Gerakan ini seringkali mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat muslim dengan mempromosikan hak-hak wanita berdasarkan interpretasi yang lebih progresif dari teks agama. Hal ini berdampak pada peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, peningkatan dialog antar agama. Pembaharuan Islam seringkali menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar agama. Ini membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis di masyarakat yang multikultural dan multireligius. Yang keempat, ada reformasi hukum Islam. Beberapa negara telah mengadopsi interpretasi hukum Islam yang lebih sesuai dengan konteks zaman modern, misalnya dalam bidang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. Ini bisa terlihat dalam reformasi hukum keluarga, perbankan syariah, dan lain-lain. Yang kelima, pemberantasan ekstremisme. Gerakan pembaharuan Islam seringkali berusaha menanggulangi ekstremisme dengan menekankan ajaran Islam yang moderat dan damai. Pemahaman Islam yang lebih inklusif dan berintegrasi. Yang keenam, penguatan identitas Islam. Sisi lain, gerakan pembaharuan juga memperkuat identitas Islam di tengah modernitas. Ini memungkinkan umat Islam untuk tetap berpegang pada nilai-nilai agama sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih kepada Eliana. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh Elsa. Kepada Elsa, kami Bagaimana gerakan pembaharuan Islam melakukan hubungan antara agama dan negara dalam konteks zaman modern? Gerakan pembaharuan Islam memiliki pandangan yang beragam terkait hubungan antara agama dan negara dalam konteks zaman modern. Beberapa progresif yang sering muncul dalam gerakan ini adalah berikut. 1. Negara berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai negara pembaharuan Islam mengaku bahwa negara seperti bersaluran pada nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dan etika. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kebaikan sosial harus tercermin dalam kebijakan negara. Namun mereka juga menekankan pentingnya menjaga pluralisme dan hak asasi manusia dalam konteks demokrasi modern. Yang kedua, pemisahan agama dan negara. Ada juga pandangan dalam gerakan pembaharuan Islam yang mendukung pemisahan yang jelas antara urusan keagamaan dan negara. Mereka meyakini bahwa mereka sebaiknya netral dalam hal agama dan kesambutannya dalam hubungan keagamaan individual. Bentuk pemisahan ini sering
dalam gerakan pembaharuan Islam, memainkan beberapa agama dan negara, seharusnya bekerjasama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Mereka percaya bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi semacam fondasi untuk kebijakan negara yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun tetap dalam kerangka demokrasi dan toleransi. Dalam keseluruhan, gerakan pembaharuan Islam dan untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks zaman modern. Mereka mengadvokasikan implementasi yang kontekstual dan progresif terhadap ajaran Islam agar berdepan dengan terutama penyuluhan agama. Dengan demikian, gerakan pembaharuan Islam berperan dalam merumuskan visi yang eksekutif dan progresif terkait hubungan antara agama dan negara. Demikian untuk memperkuat keadilan, pluralisme, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada Elsa yang telah menjawab pertanyaan dari Dodi. Selanjutnya pertanyaan yang akan dijawab oleh Dian. Dian bersilakan. Moderator, kita akan menjawab pertanyaan dari JJ Angelina. Pertanyaannya adalah terdapat perbedaan gerakan aliran di dalam pembaharuan Islam seperti modernisme Islam, Salafiyah, dan Ikhwanul Muslimin. Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi pendekatan mereka terhadap interpretasi teks suci dan promosi sosial dan keterlibatan lanjut? Baik, saya menjawab. Perbedaan antara gerakan pembaharuan Islam seperti modernisme Islam, Salafiyah, dan Ikhwanul Muslimin serta bagaimana perbedaan tersebut. Satu, modernisme Islam. Pendekatan interpretasi teks suci cenderung menafsirkan teks suci secara rasional dan kontekstual, berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Reformasi sosial menekankan pada pembaruan dan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan hukum. Keterlibatan politik mendukung keterlibatan aktif dalam politik untuk mempromosikan reformasi dan modernisasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, Salafiyah, pendekatan interpretasi teks suci menekankan pada pemahaman literal dan puritan terhadap teks suci, berusaha kembali pada ajaran Islam yang dianggap murni pada masa Nabi Muhammad dan generasi awal Islam. Reformasi sosial fokus pada pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap bidah atau inovasi dan kembali kepada ajaran Islam yang dianggap otentik. Keterlibatan politik cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam politik, namun berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, Ikhwanul Muslimin, pendekatan interpretasi teks suci menafsirkan teks suci dengan pendekatan yang menekankan pada pemahaman holistik dan kontekstual serta berusaha menyesuaikan dengan kondisi sosial politik. Reformasi sosial memperjuangkan reformasi sosial yang komprehensif mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan tujuan menciptakan masyarakat Islami. Keterlibatan politik terlibat aktif dalam politik untuk memperjuangkan tujuan-tujuan Ikhwanul Muslimin, termasuk penerapan hukum Islam dalam sistem pemerintahan. Gimana dari ini? Terima kasih. Terima kasih